Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara peringkat pertama klasmen melawan peringkat kedua, yaitu Manchester City melawan Chelsea. Tentu pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat bagus untuk kedua tim, dimana ketika Chelsea memenangkan pertandingan maka akan memangkas jarak dari puncak klasemen Manchester City. Begitu pula sebaliknya, ketika City memenangkan pertandingan maka semakin jauh jarak dari peringkat pertama ke peringkat kedua. Dan tadi malam merupakan laga yang sangat seru dari kedua tim. Ya, kita tahu bahwa Manchester City dengan gaya bermainnya 1-2 passing, menguasai pertandingan, dan ditambah kombinasi yang sangat bagus dari lini tengah dan lini depan, tentunya akan menarik perhatian pemain-pemain lawan. Nah, di Chelsea kita tahu bahwa gaya bermain dari Thomas Tuchel yaitu pressing, compact defense, dan counter attack yang mematikan. Di situ banyak peluang yang dihasilkan oleh Chelsea melalui counter attack dikomandoi oleh lini tengah Kovacic dan seorang N'Golo Kante. Tapi angin atau Dewi Fortuna mengarah kepada Manchester City. Mungkin karena Manchester City bermain sangat efektif pada pertandingan kali ini dan menguasai banyak pertandingan. Kalau kita lihat dari starting line up-nya saja, City menurunkan pemain-pemain yang notabene full fit, dalam artian banyak pemain dari Manchester City yang tidak fit pada kondisinya sehingga tidak bisa dimainkan. Sebut saja yang dimainkan pada pertandingan tadi malam, ada Phil Foden dari sisi sayap, Jack Grealish, dan seorang Raheem Sterling yang di sisi sayap. Berbeda dengan Chelsea dengan mengandalkan 3-4-3-nya. Kan tetapi Chelsea tetaplah Chelsea, mematikan saat melakukan counter attack dan sangat kuat saat bertahan, sehingga membuat Manchester City agak sedikit kewalahan dalam proses membongkar pertahanan. Tentu kombinasi lini tengah Kevin De Bruyne yang agak melebar, ke Bernardo Silva yang juga agak melebar, memungkinkan sayap-sayap mereka, Jack Grealish maupun seorang Raheem Sterling, untuk masuk ke pertahanan lawan. Ditambah seorang Phil Foden yang mobile banget di lini atau menjadi false nine-nya. Di situ membuat Manchester City sedikit diunggulkan dari sisi permainan. Di babak pertama saja banyak peluang yang dihasilkan oleh Manchester City, akan tetapi lagi-lagi defense yang sangat kuat dari Chelsea mampu mematahkan serangan-serangan dari Manchester City itu sendiri. Sedangkan Chelsea apakah dapat peluang? Juga dapat peluang di babak pertama. Akan tetapi Chelsea ya Chelsea, ketika Romelu Lukaku mendapatkan peluang akibat kesalahan antisipasi dari Aymeric Laporte, Lukaku mampu menerobos ke pertahanan lawan. Akan tetapi keputusan yang diambil untuk mengumpan bola kepada Hakim Ziyech itu membuahkan offside, sehingga tidak menjadi keuntungan berarti untuk Chelsea itu sendiri. Nah, dengan begini kita paham bahwa kekuatan Lukaku, kekuatan lini sayap dari Hakim Ziyech maupun seorang sayap dari Chelsea itu sendiri itu sangat-sangat mematikan, teman-teman. Maka dari itu patutnya diwaspadai oleh Pep Guardiola. Setelah peluang dari Lukaku tersebut, Pep Guardiola lebih menekankan gaya bermain agak sedikit pendek, umpan passingnya sedikit pendek, sehingga aliran bola dari lini pertahanan, lini tengah ke lini depan itu cukup rapat, membuat Chelsea agak sedikit keteteran. Itu yang mendasarkan bahwa gaya bermain Chelsea dan City ini sedikit berbeda, walaupun sama-sama menakutkan ketika berada di depan gawang. City pun juga demikian. Di babak pertama banyak peluang di depan mulut gawang, akan tetapi tidak mampu dituntaskan menjadi sebuah gol. Di situ ada Raheem Sterling
yang masih kena, yang masih mampu diblok. Di situ ada Jack Grealish yang notabene itu peluang-peluang besar. Akan tetapi bahkan Jack Grealish di babak pertama itu sudah berhadapan dengan Kepa Arrizabalaga, tapi si Jack Grealish tidak mampu menyontek bola untuk menghasilkan gol. Peluang besar didapatkan oleh Jack Grealish di hampir-hampir menit terakhir di babak pertama. Nah, di babak kedua City lebih sedikit bersabar dalam penguasaan bola, sehingga City melakukan defense atau melakukan pressing setengah, tidak seperti di babak pertama yang full pressing di pertahanan kubu lawan. City agak mengurangi pressing sehingga dia menguatkan lini tengah. Ketika ada kesempatan datang, yaitu di menit-menit 70-an, di mana City mampu menjaga positioning dari back Chelsea, sehingga Kepa langsung melakukan long ball ke lini pertahanan City, dan disitulah City mendapatkan bola. Joao Cancelo langsung memberikan umpan tusuk kepada Kevin De Bruyne, dan Kevin De Bruyne mampu mengelabui N'Golo Kante dan menuntaskan tendangan yang sangat-sangat kelas. Di sini kita tahu bahwa kualitas seorang Kevin De Bruyne, tenang, dribbling yang matang, serta positioning penempatan tendangan yang sangat bagus, placing disertai dengan akurasi yang sangat ciamik, membuat gol untuk Manchester City. Sebenarnya ini adalah kesalahan lini pertahanan dari Chelsea, dan ditambah Kepa yang salah mengantisipasi bola, sehingga Kevin De Bruyne mampu memberikan tendangan passing yang sangat bagus. Gol 1-0 untuk Manchester City. Tentunya gol ini akan dijaga oleh Manchester City sampai menit terakhir. Terbukti sampai menit terakhir Manchester City menjaga keunggulannya, sehingga Manchester City mampu meraih kemenangan di pertandingan big match kali ini. Dan big match kali ini tentunya kemenangan untuk Manchester City, dan Manchester City menjaga poin dari peringkat kedua, yaitu dengan 13 poin. Tentunya City akan selalu leluasa untuk mendapatkan gelar di musim ini ketika mereka konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya. Mungkin itu review pertandingan pada big match pada malam tadi, yaitu City melawan Chelsea. Semoga pertandingan-pertandingan berikutnya City akan selalu menampilkan pertandingan yang bagus dan mampu memenangkan pertandingan sehingga mendekatkan diri untuk meraih gelar Liga Premier League. See you.